Amerika Serikat sekarang lagi pusing 7 keliling gara-gara kehabisan stok rudal. Negara dengan anggaran militer paling tidak masuk akal di bumi ini mendadak harus menatap kenyataan pahit kalau gudang senjata strategis mereka mulai kelihatan dasarnya. Keterlibatan mereka yang kelewat intens dalam berbagai konflik global, terutama gesekan langsung yang makin panas dengan Iran, ternyata harus dibayar mahal dengan menyusutnya cadangan amunisi secara drastis. Situasi kritis ini yang akhirnya memaksa Donald Trump mengambil keputusan ekstrem dengan menggerakkan seluruh kapasitas industri nasional secara gila-gilaan. Kamu mungkin mikir kalau yang dikontrak cuma perusahaan pembuat senjata skala raksasa seperti Lockheed Martin atau Raytheon, tapi kenyataannya jauh lebih liar dari itu. Trump bahkan sampai menyeret raksasa otomotif sipil seperti Ford dan General Motors untuk masuk ke dalam rantai pasokan industri pertahanan mereka. Jadi pabrik yang biasanya merakit mobil keluarga atau truk komersial sekarang mendadak ikut ketiban tugas bikin komponen alat perang. Langkah ini sebenarnya memperlihatkan kepanikan tersendiri di internal Washington karena memobilisasi sektor industri non-militer itu bukan perkara sepele dan biasanya cuma dilakukan saat negara benar-benar dalam kondisi darurat tinggi. Sialnya, di saat Trump sibuk memutar otak buat mengisi ulang isi gudang senjatanya, situasi di Timur Tengah justru makin jauh dari kata aman. Pengumuman gencatan senjata yang sempat berembus beberapa waktu lalu tampaknya cuma jadi hiasan di atas kertas formalitas belaka. Realitas di lapangan justru berbanding terbalik. Laporan soal serangan susulan, pelanggaran kesepakatan, sampai aksi saling lempar kesalahan antara Amerika Serikat, Iran, dan kelompok sekutu masing-masing terus terjadi setiap hari tanpa henti. Kondisi kacau ini yang membuat langkah Washington memacu produksi massal senjata tidak lagi dilihat sekadar sebagai upaya defensif mengisi stok yang kosong. Banyak pengamat internasional membaca ini sebagai sinyal kuat kalau Amerika lagi bersiap menghadapi skenario terburuk, yaitu konflik jangka panjang yang skalanya jauh lebih masif. Kalau kita mencoba mencari tahu siapa sebenarnya yang pertama kali menyalakan api dalam konflik ini, kita bakal terjebak dalam labirin argumen yang gak akan ada ujungnya. Washington dan Teheran punya versi cerita mereka masing-masing yang sama-sama kuat. Keduanya bersikeras kalau tindakan militer mereka hanyalah bentuk respons, bukan aksi provokasi awal. Dari sudut pandang Iran, Amerika Serikat adalah aktor utama yang sengaja memicu eskalasi ini makin tidak terkendali. Teheran berulang kali melayangkan tuduhan kalau kapal-kapal dagang dan tanker mereka yang melintas di Selat Hormuz seringkali diganggu dan dijadikan target operasi oleh militer Amerika. Ditambah lagi, ada laporan bahwa beberapa wilayah pemukiman sipil di Iran bagian selatan ikut terkena dampak dari operasi tersebut. Makanya, bagi pemerintah Iran, segala bentuk serangan balik yang mereka lakukan terhadap aset militer Amerika Serikat di kawasan Teluk dinilai sebagai tindakan pertahanan diri yang sepenuhnya sah. Sebaliknya, pihak Washington langsung pasang badan dan menolak mentah-mentah seluruh narasi dari Teheran tersebut. Pemerintahan Donald Trump menegaskan kalau kehadiran armada militer mereka di perairan Timur Tengah murni mengusung misi mulia, yaitu mengamankan jalur pelayaran internasional dari segala bentuk ancaman pembajakan atau sabotase. Trump bahkan sempat membeberkan sebuah insiden spesifik di mana sebuah helikopter Apache milik Amerika yang sedang sibuk mengawal kapal dagang tiba-tiba saja diintai dan diserang oleh drone pengintai milik Iran. Kejadian itulah yang menurut klaim Amerika menjadi dasar hukum dan pembenaran kuat bagi mereka untuk meluncurkan serangan balasan yang lebih mematikan. Tapi kalau dipikir-pikir kembali dengan jernih, pola retorika semacam ini sebenarnya bukan barang baru dalam sejarah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kalau kita menengok ke belakang, mulai dari konflik berkepanjangan di Irak, perang saudara di Suriah, sampai krisis kemanusiaan di Yaman, Pentagon selalu punya cara untuk mengemas operasi ofensif mereka agar terdengar seperti tindakan defensif atau pertahanan diri. Secara narasi di depan media internasional, penjelasan mereka memang selalu tersusun
sangat rapi, logis, dan penuh dengan jargon penegakan hukum global. Namun ketika kita melihat apa yang benar-benar terjadi di medan tempur yang sesungguhnya, batas antara tindakan bertahan dan serangan agresif itu seringkali menjadi sangat abu-abu, kabur, dan hampir mustahil untuk dibedakan. Di tengah situasi yang makin membingungkan ini, Trump sempat melemparkan pernyataan mengejutkan dengan mengklaim kalau Iran sebenarnya sudah berhasil ditekan dan dibuat tidak berkutik. Dia sesumbar kalau keadaan di Timur Tengah sudah sepenuhnya berada di bawah kendali Amerika, bahkan menyebutkan kalau sebuah kesepakatan damai yang komprehensif sudah berhasil dicapai oleh kedua belah pihak. Tapi entah kenapa, apa yang diucapkan Trump di mimbar pidato selalu berbeda jauh dengan kenyataan yang bergulir di lapangan. Alih-alih melihat ketegangan mereda seperti yang dijanjikan, dunia justru disuguhi fakta kalau konflik ini malah bergeser masuk ke dalam fase yang jauh lebih rawan, berbahaya, dan penuh dengan ketidakpastian. Memang kalau dilihat dari permukaan, Amerika Serikat dan Iran terkesan masih menahan diri agar tidak terjerumus ke dalam perang terbuka secara total. Saluran komunikasi diplomatik secara sembunyi-sembunyi dikabarkan masih tetap terbuka, dan beberapa negara tetangga di kawasan Teluk juga sedang berjuang mati-matian di balik layar untuk menjaga agar situasi ini tidak meledak menjadi perang dunia baru. Secara formal, opsi untuk menurunkan tensi ketegangan atau deeskalasi masih dinyatakan aktif oleh kedua belah pihak. Tapi sekali lagi, apa yang terjadi di perairan dan pangkalan militer justru menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Belakangan ini, pergerakan armada tempur kedua negara menunjukkan grafik peningkatan yang sangat signifikan. Kapal-kapal perang milik Amerika Serikat dan Iran dilaporkan seringkali berpapasan dalam jarak yang sangat dekat dan berbahaya di perairan internasional. Di saat yang sama, negara-negara Arab di sepanjang kawasan Teluk juga mulai panik dan langsung menaikkan status kesiagaan sistem pertahanan udara mereka ke level tertinggi karena takut terkena imbas peluru nyasar. Beberapa insiden kontak senjata skala kecil juga dilaporkan kembali pecah di beberapa titik strategis. Hal ini membuat atmosfer di kawasan tersebut terasa sangat mencekam dan jauh dari kata stabil, meskipun secara hukum internasional belum ada satupun negara yang secara resmi mendeklarasikan perang. Di tengah sengitnya perdebatan klasik mengenai siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku utama, Washington tiba-tiba mengambil keputusan yang sangat mengejutkan di pertengahan bulan Juni. Tanpa ada angin atau hujan, arah operasi militer Amerika mendadak berubah haluan dengan sangat cepat dan agresif. Target mereka kini bukan lagi cuma menyasar fasilitas militer atau markas pertahanan milik Iran, melainkan mulai membidik urat nadi perekonomian Teheran, yaitu jalur laut yang selama ini digunakan sebagai rute utama ekspor minyak mentah mereka ke luar negeri. Hanya dalam kurun waktu 3 hari yang sangat krusial, militer Amerika Serikat secara brutal memasukkan 3 kapal tanker besar ke dalam daftar buruan utama mereka. Korban pertama dari strategi baru ini adalah sebuah kapal tanker bernama MT Sitebelo. Tanker raksasa yang berlayar di bawah bendera Palau tersebut dituduh oleh intelijen Amerika telah nekat menyelundupkan minyak mentah asal Iran dan mencoba menerobos barikade blokade ekonomi yang sudah lama diterapkan oleh Washington. Tanpa ampun, kapal ini dihantam dengan proyektil mematikan saat tengah melintas di perairan dekat Oman hingga mengalami kerusakan yang sangat parah dan hancur berantakan. Tragisnya, dari total 24 awak kapal yang mayoritasnya merupakan warga negara India, 3 orang diantaranya dilaporkan tewas di tempat. Insiden berdarah ini langsung memicu kemarahan besar dari pemerintah India yang kemudian langsung melayangkan protes keras dan kecaman diplomatik resmi kepada pemerintah Amerika Serikat atas tindakan yang dinilai kelewat batas tersebut. Amerika Serikat sekarang lagi pusing 7 keliling gara-gara kehabisan stok rudal. Negara dengan anggaran militer paling tidak masuk akal di bumi ini mendadak harus menatap kenyataan pahit kalau gudang senjata strategis mereka mulai kelihatan dasarnya. Keterlibatan mereka yang kelewat intens dalam berbagai konflik global
Terutama, gesekan langsung yang makin panas dengan Iran ternyata harus dibayar mahal dengan menyusutnya cadangan amunisi secara drastis. Situasi kritis ini yang akhirnya memaksa Donald Trump mengambil keputusan ekstrem dengan menggerakkan seluruh kapasitas industri nasional secara gila-gilaan. Kamu mungkin mikir kalau yang dikontrak cuma perusahaan pembuat senjata skala raksasa seperti Lockheed Martin atau Raytheon, tapi kenyataannya jauh lebih liar dari itu. Trump bahkan sampai menyeret raksasa otomotif sipil seperti Ford dan General Motors untuk masuk ke dalam rantai pasokan industri pertahanan mereka. Kondisi kacau ini yang membuat langkah Washington memacu produksi massal senjata tidak lagi dilihat sekadar sebagai upaya defensif mengisi stok yang kosong. Banyak pengamat internasional membaca ini sebagai sinyal kuat kalau Amerika lagi bersiap menghadapi skenario terburuk, yaitu konflik jangka panjang yang skalanya jauh lebih masif. Kalau kita mencoba mencari tahu siapa sebenarnya yang pertama kali menyalakan api dalam konflik ini, kita bakal terjebak dalam labirin argumen yang gak akan ada ujungnya. Washington dan Teheran punya versi cerita mereka masing-masing yang sama-sama kuat. Keduanya bersikeras kalau tindakan militer mereka hanyalah bentuk respons, bukan aksi provokasi awal. Dari sudut pandang Iran, Amerika Serikat adalah aktor utama yang sengaja memicu eskalasi ini makin tidak terkendali. Kondisi kacau ini yang membuat langkah Washington memacu produksi massal senjata tidak lagi dilihat sekadar sebagai upaya defensif mengisi stok yang kosong. Banyak pengamat internasional membaca ini sebagai sinyal kuat kalau Amerika lagi bersiap menghadapi skenario terburuk, yaitu konflik jangka panjang yang skalanya jauh lebih masif. Kalau kita mencoba mencari tahu siapa sebenarnya yang pertama kali menyalakan api dalam konflik ini, kita bakal terjebak dalam labirin argumen yang gak akan ada ujungnya. Washington dan Teheran punya versi cerita mereka masing-masing yang sama-sama kuat. Keduanya bersikeras kalau tindakan militer mereka hanyalah bentuk respons, bukan aksi provokasi awal. Dari sudut pandang Iran, Amerika Serikat adalah aktor utama yang sengaja memicu eskalasi ini makin tidak terkendali. Teheran berulang kali melayangkan tuduhan kalau kapal-kapal dagang dan tanker mereka yang melintas di Selat Hormuz seringkali diganggu dan dijadikan target operasi oleh militer Amerika. Ditambah lagi, ada laporan bahwa beberapa wilayah pemukiman sipil di Iran bagian selatan ikut terkena dampak dari operasi tersebut. Makanya, bagi pemerintah Iran, segala bentuk serangan balik yang mereka lakukan terhadap aset militer Amerika Serikat di kawasan Teluk dinilai sebagai tindakan pertahanan diri yang sepenuhnya sah. Sebaliknya, pihak Washington langsung pasang badan dan menolak mentah-mentah seluruh narasi dari Teheran tersebut. Pemerintahan Donald Trump menegaskan kalau kehadiran armada militer mereka di perairan Timur Tengah murni mengusung misi mulia, yaitu mengamankan jalur pelayaran internasional dari segala bentuk ancaman pembajakan atau sabotase. Sayangnya bagi Amerika, narasi pembelaan diri yang mereka bangun dengan susah payah itu langsung runtuh dan dibayangi oleh sebuah laporan lain yang jauh lebih sensitif dan kontroversial. Muncul dugaan kuat dari pengamat independen bahwa salah satu dari 49 rudal Tomahawk yang ditembakkan malam itu meleset dari target militer dan justru menghantam fasilitas jaringan distribusi air minum utama di wilayah Hormozgan, Iran Selatan. Jika dugaan mengerikan ini nantinya bisa terbukti secara valid melalui investigasi internasional, maka peta konflik ini otomatis akan berubah total. Amerika tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan hanya mengincar target militer, karena serangan mereka terbukti sudah menyentuh fasilitas vital milik warga sipil. Hal ini tentu saja berpotensi memicu gelombang kecaman internasional yang jauh lebih luas terhadap kebijakan agresif Washington. Bagi pemerintah Teheran sendiri, hantaman rudal ke wilayah daratan mereka jelas dianggap sebagai sebuah pelecehan dan pelanggaran kedaulatan yang sangat serius, serta tidak bisa dimaafkan begitu saja. Iran langsung menegaskan kepada dunia kalau mereka tidak akan tinggal diam dan berjanji akan meluncurkan balasan yang setimpal dalam waktu dekat. Sejak titik krusial inilah,
tensi di Timur Tengah resmi berubah dari yang tadinya cuma ketegangan geopolitik terbatas menjadi sebuah ancaman eskalasi perang terbuka yang arahnya makin sulit diprediksi oleh pakar militer manapun. Benar saja, ketika Washington memutuskan untuk menaikkan tensi permainan lewat serangan udara langsung, Teheran sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda ketakutan atau niat untuk mundur dan bertahan. Alih-alih melihat ketegangan mereda seperti yang dijanjikan, dunia justru disuguhi fakta kalau konflik ini malah bergeser masuk ke dalam fase yang jauh lebih rawan, berbahaya, dan penuh dengan ketidakpastian. Memang kalau dilihat dari permukaan, Amerika Serikat dan Iran terkesan masih menahan diri agar tidak terjerumus ke dalam perang terbuka secara total. Saluran komunikasi diplomatik secara sembunyi-sembunyi dikabarkan masih tetap terbuka dan beberapa negara tetangga di kawasan Teluk juga sedang berjuang mati-matian di balik layar untuk menjaga agar situasi ini tidak meledak menjadi perang dunia baru. Secara formal, opsi untuk menurunkan tensi ketegangan atau deeskalasi masih dinyatakan aktif oleh kedua belah pihak. Tapi sekali lagi, apa yang terjadi di perairan dan pangkalan militer justru menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Pemilihan target-target ini memperlihatkan sebuah pola, pesan geopolitik yang sangat jelas, cerdas, sekaligus mengerikan dari militer Iran. Mereka ingin mengirimkan sinyal langsung ke Pentagon bahwa setiap jengkal tekanan atau serangan yang dijatuhkan di wilayah daratan Iran bisa dan akan selalu dibalas dengan ancaman yang sama, persis terhadap seluruh jaringan gurita militer Amerika di Timur Tengah. Mulai dari pusat logistik, pangkalan udara jet tempur, sampai ke jantung pusat komando Angkatan Laut mereka. Bukan cuma meluncurkan serangan rudal ke pangkalan darat, Iran juga mengklaim kalau mereka berhasil mengacaukan dan mengganggu aktivitas patroli udara militer Amerika di atas langit kawasan Teluk Persia. Menurut penuturan juru bicara Garda Revolusi, sistem pertahanan udara berlapis milik Iran sempat mendeteksi dan melepaskan tembakan peringatan ke arah sebuah jet tempur F-16 milik Amerika yang dituduh sengaja menyusup masuk ke dalam area zona terlarang Iran. Tembakan tersebut diklaim berhasil memaksa pilot jet tempur canggih itu untuk putar balik dan mundur menjauh sebelum sempat menyelesaikan misi patrolinya. Ditambah lagi, belakangan ini juga muncul desas-desus yang cukup menggemparkan di kalangan pengamat militer. Meskipun statusnya sampai sekarang masih belum terverifikasi secara independen. Rumor tersebut mengatakan kalau beberapa rudal balistik jarak menengah yang diluncurkan oleh Iran malam itu berhasil menembus sistem pertahanan udara perimetera dan menghantam langsung fasilitas hanggar penyimpanan jet tempur siluman masa depan F-35 yang berada di pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania. Hingga detik ini, memang belum ada konfirmasi resmi atau bukti foto satelit yang dirilis oleh pihak ketiga, dan militer Amerika Serikat sendiri dipastikan memilih bungkam serta enggan mengakui adanya tingkat kerusakan tersebut demi menjaga gengsi militer mereka di mata dunia. Ketegangan yang sudah berada di puncaknya ini kemudian mendadak merembet ke level yang jauh lebih kritis saat berembus kabar buruk mengenai situasi di Selat Hormuz. Jalur pelayaran super strategis itu dilaporkan terpaksa ditutup total setelah kondisi keamanan di sekitarnya memburuk drastis pasca dikeluarkannya peringatan keras berkadar militer tinggi oleh Komando Angkatan Laut Iran. Tidak main-main dengan ancamannya. Teheran bahkan mengklaim kalau armada cepat mereka telah melepaskan tembakan langsung dan melumpuhkan 2 buah kapal asing yang kedapatan nekat mencoba melintas melewati selat tersebut tanpa mengantongi izin resmi dari otoritas Iran. Bagi orang awam yang jarang melihat peta, masalah penutupan Selat Hormuz ini mungkin terkesan seperti konflik perebutan wilayah perairan sempit yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kamu harus tahu, kalau dalam realitas ekonomi global, Selat Hormuz adalah salah satu urat nadi energi paling vital dan krusial yang ada di planet Bumi.
Selat sempit inilah yang menjadi satu-satunya jalur keluar masuk bagi kapal-kapal tanker raksasa yang mengangkut sebagian besar pasokan minyak mentah dan gas alam cair dari negara-negara kaya teluk untuk didistribusikan ke pasar global, termasuk ke negara-negara industri besar di Asia dan Eropa. Setiap kali ada gangguan keamanan, sekecil apapun itu di titik choke point ini, dampaknya bakal langsung terasa instan ke seluruh penjuru dunia. Harga minyak mentah dunia dipastikan bakal langsung meroket tajam, mengacaukan seluruh rantai pasok logistik global, memicu inflasi gila-gilaan, dan berpotensi menghancurkan stabilitas ekonomi internasional yang saat ini kondisinya juga belum sepenuhnya pulih. Dengan demikian, konflik yang pada awalnya cuman berbentuk aksi saling balas serangan militer konvensional antar kedua negara, sekarang sudah mulai merembet masuk ke dalam dimensi ekonomi yang cakupannya jauh lebih luas dan sensitif karena menyentuh langsung isi dompet dan kepentingan dari banyak negara di seluruh dunia. Melihat badai krisis yang makin lama makin mengerikan ini, beberapa negara penonton di kawasan sekitar akhirnya mulai tidak bisa tinggal diam dan memilih untuk bergerak aktif mencoba menurunkan suhu konflik sebelum semuanya terlambat. Tanker raksasa yang berlayar di bawah bendera Palau tersebut dituduh oleh intelijen Amerika telah nekat menyelundupkan minyak mentah asal Iran dan mencoba menerobos barikade blokade ekonomi yang sudah lama diterapkan oleh Washington. Tanpa ampun, kapal ini dihantam dengan proyektil mematikan saat tengah melintas di perairan dekat Oman hingga mengalami kerusakan yang sangat parah dan hancur berantakan. Tragisnya, dari total 24 awak kapal yang mayoritasnya merupakan warga negara India, 3 orang diantaranya dilaporkan tewas di tempat. Insiden berdarah ini langsung memicu kemarahan besar dari pemerintah India yang kemudian langsung melayangkan protes keras dan kecaman diplomatik resmi kepada pemerintah Amerika Serikat atas tindakan yang dinilai kelewat batas tersebut. Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataan terbarunya dengan tegas menilai kalau rentetan serangan udara dan pembajakan tanker yang dilakukan oleh militer Amerika belakangan ini telah membuat draft kesepakatan gencatan senjata yang lama dibahas menjadi kehilangan makna praktisnya. Muhammad Mokhber, yang merupakan salah satu penasihat paling berpengaruh bagi pemimpin tertinggi Iran, bahkan dengan nada tinggi menegaskan kalau pihak Teheran tidak akan pernah mengambil langkah mundur 1 senti pun dalam menghadapi gertakan militer Amerika. Konfirmasi senada juga digaungkan oleh utusan khusus Iran di forum PBB, Amir Said Iravani, yang kembali mempertegas posisi negaranya bahwa Iran menolak keras segala bentuk negosiasi yang dilakukan di bawah ancaman senjata dan tidak akan pernah sudi menerima syarat atau paksaan dalam situasi apapun. Anehnya, di tengah sikap keras dan kaku yang ditunjukkan oleh seluruh elemen pemerintahan Iran, Donald Trump justru melontarkan sebuah pernyataan pers yang bernada sangat optimistis, bahkan cenderung berbanding terbalik dengan realitas di lapangan. Dengan gaya khasnya yang selalu percaya diri, Trump menyebutkan kalau proses negosiasi kesepakatan damai yang baru dengan pihak Iran sebenarnya sudah berjalan sangat lancar dan kini sudah memasuki tahap akhir. Menurut klaim sepihak Trump, urusan di antara kedua negara sekarang hanya tinggal menyelesaikan masalah formalitas penandatanganan dokumen saja. Bahkan dia sempat melempar wacana kalau proses seremoni penandatanganan perjanjian damai tersebut kemungkinan besar bakal digelar di salah satu kota netral di Eropa dalam waktu dekat. Sayangnya, klaim manis yang dilemparkan oleh Trump itu tidak bertahan lama sebelum akhirnya dibantah mentah-mentah oleh juru bicara pemerintah Iran. Teheran mengeluarkan klarifikasi resmi yang menegaskan bahwa sampai detik ini belum ada satupun draft kesepakatan final yang disetujui atau ditandatangani oleh kedua belah pihak. Iran juga menyatakan menolak keras sejumlah poin persyaratan krusial yang diajukan oleh Amerika Serikat karena dinilai telah menyentuh dan melanggar batas suci kedaulatan nasional mereka, terutama klausul-klausul yang membatasi pengembangan program nuklir mandiri serta aturan mengenai status hukum pengawasan di Selat Hormuz. Pada titik kritis inilah,
kita bisa melihat dengan jelas kalau kedua belah pihak sebenarnya sudah tidak lagi berbicara dalam satu frekuensi atau kerangka pemikiran yang sama. Washington dan Teheran seolah-olah sedang membaca dan menerjemahkan realitas konflik ini dari dua arah kompas yang saling berlawanan tanpa ada niat sedikit pun untuk mencari titik temu yang adil. Dan jika jurang perbedaan persepsi yang sangat dalam ini tidak bisa segera dijembatani melalui koridor diplomasi yang jujur dalam beberapa hari ke depan, maka situasi konflik yang saat ini sebenarnya masih bisa dikategorikan terlokalisir, sangat berpotensi untuk bermutasi menjadi sebuah perang regional berskala penuh yang jauh lebih destruktif, berdarah, dan pastinya bakal sangat sulit untuk dikendalikan oleh siapapun.